Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas Raja Pemborosan. Dan 2 hari pun berlalu, dan di hari tersebut Jinglong pun dipanggil oleh Kaisar untuk datang ke istana. Jinglong pun pergi ke istana. Sesampainya di dalam istana, Jinglong pun berkata, "Hamba bertemu dengan yang mulia." Jinglong pun bergumam dalam hatinya, "Kenapa Zhu Yuanzhang mencariku? Mungkinkah karena masalah tentara patroli?" Dan benar saja, prasangka Jinglong pun terjawab dengan jawaban Kaisar. Zhu Yuanzhang yang berkata, "Aku sudah dengar beberapa waktu lalu komandan tentara patroli datang untuk mencari masalah denganmu, kan?" Mendengar itu, Jinglong pun menjawab, "Ya, yang mulia, ini hanyalah sedikit salah paham saja. Sekarang masalahnya sudah jelas dan sudah selesai." "Hei Jinglong, apakah kamu tidak perlu aku untuk mencari keadilan untukmu? Yang mulia ini bertanggung jawab atas semua masalah kecil seperti ini. Cukup hamba saja yang membereskannya. Tidak perlu merepotkan yang mulia," jawab Jinglong. Sebenarnya tidak merepotkan juga, hanya cukup sebuah perintah saja." Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang seseorang dengan sebuah kotak dan dia berkata, "Yang mulia, kepala Jiang Ya ada di sini. Dia sudah dipenggal." Mendengar kata-kata ini, tubuh Jinglong pun bergetar dan berkata, Yang mulia, Anda membunuh dia?" Dan sembari tersenyum, Kaisar pun menjawab, "Tentara patroli hanyalah anjingku. Jika mereka berani memiliki pendapatnya sendiri, maka mereka harus mati. Aku sudah bilang, aku akan memberimu keadilan. Siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan menjadi pendukungmu," ucap Kaisar. Kemudian Jinglong pun tertunduk dan berkata, "Terima kasih atas perlindungannya, yang mulia." Dia pun bergumam dalam hatinya, "Sialan, dia sedang mengancamku. Dia pasti sedang mengancamku." Kaisar pun beranjak dari singgasananya dan berkata, "Jinglong, aku ingin meninggalkanmu untuk Yunwen dan membantunya menjadi kaisar yang baik." Dan dengan wajah serius, Jinglong pun menjawab, "Yang mulia, hamba pasti akan melakukan yang terakhir untuk cucu kaisar." "Sialan, yang terbaik bukan yang terakhir," teriak Kaisar. Kaisar pun membersihkan keringat di kepalanya dan berkata, "Sebenarnya siapa yang mengajarimu hal bodoh seperti ini?" Namun Jinglong, ada satu hal yang membuatku kesusahan. Jinglong pun bertanya-tanya. Kaisar pun melanjutkan perkataan, "Kamu terlalu punya kemampuan." Dan dengan tingkah cabul, Jinglong pun berkata, "Yang mulia, yang Anda maksud dengan kemampuan yang seperti apa?" "Sialan, aku akan memenggal bajingan kecil ini," teriak Kaisar karena merasa dianggap bodoh oleh Jinglong. "Yang mulia, hamba tidak akan berani cabul lagi." Singkat cerita, mereka pun sudah akur kembali. Namun terlihat kepala Jinglong benjol. Nampaknya Jinglong terkena jitak oleh Kaisar, guys. Lalu kemudian Kaisar pun berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu. Aku meninggalkanmu untuk Yunwen. Lalu apakah kamu bisa membantu Yunwen untuk urusan militer atau untuk membantu Yunwen untuk urusan keuangan?" Jinglong pun menjawab, "Yang mulia, hamba seseorang yang jenius. Saat naik ke atas kuda dapat mengatur militer, dan saat turun aku bisa mengurus keuangan. Sebab itu aku berikan semuanya untuk Anda," ucap Jinglong dengan berpose seperti sedang merayu wanita. Kaisar pun menjawab, Kaisar pun lanjut berkata, "Keuangan, Jinglong, kekayaanmu sepertinya akan melebihi kekayaan pemeliharaan negara, dan aku paling benci pejabat yang korup," ucap Kaisar sambil menatap Jinglong dengan beringasnya. Namun si Jinglong malah memeluk kaki Kaisar dan memanggilnya kakek. "Aku dan Yunwen sudah seperti saudara kandung. Sebab itu kakeknya juga merupakan kakekku juga." Kakek, ucap Jinglong. Kaisar pun berkata, "Hei, uang yang kau hasilkan dalam setengah tahun ini sudah hampir menyamai pajak negara selama setahun. Jangan panggil aku kakek, apalagi memanggilku ayah." Namun si Jinglong dengan polosnya, dia malah manggil ayah. "Sialan, aku lebih baik memenggalmu." Seret dia keluar dan penggal dia.
Jangan kakek, ayah, berikanlah aku kesempatan, ucap Jinglong sambil memelas dan memegangi kaki kaisar. Diam, apa kamu tahu apa ini? Sambil memperlihatkan sebuah dokumen. Kemudian semua ini adalah para menteri yang terlibat korupsi dan melanggar hukum bersamamu. Bagaimana aku harus memaafkanmu? Tanya kaisar. Ayah, ucap Jinglong dengan wajah imutnya. Kaisar pun memalingkan wajahnya. Namun Jinglong tak berhenti memanggil-manggilnya ayah. Apakah aku berhutang budi padamu? Menjadi pemimpin Hu untuk Yunwen atau bertanggung jawab atas militer, kamu hanya dapat memilih satu di antara keduanya, ucap kaisar lagi pada Jinglong. Jinglong pun menjawab, ayah kaisar, apakah aku boleh memilih keduanya? Sialan, indah sekali mimpimu. Hehehe, ayah, bukan hanya mimpiku yang indah, tapi wajahku juga indah, ucap Jinglong dengan wajah berbinar-binar. Nyahlah kau, ucap kaisar sambil menendang Jinglong. Kaisar pun menghela napas dan berkata, dosa apa yang aku lakukan, malah memilihmu untuk mendukung Yunwen. Dan Jinglong pun dengan polosnya menjawab, hahaha, itu karena ayah kaisar punya pandangan yang bijak seperti babi. Sekilas saja sudah dapat melihat kalau aku tidak biasa, jawab Jinglong dengan pedenya. Bodoh, yang benar adalah pandangan yang bijak seperti obor, teriak kaisar. Kaisar pun berkata lagi, berdasarkan tingkah tidak tahu malu, kamu adalah satu-satunya makhluk yang tidak biasa. Jika kamu melompat ke dalam sungai, maka airnya akan menjadi air kencing. Hehehe, ayah kaisar, aku juga bisa pergi mencari pohon dan menggantungkan diri. Maka pohon di sana akan menjadi tongkol atau kontol. Kemudian mendengar itu, kaisar pun kena mental, guys. Sialan, aku akan memenggal kepalamu. Jangan ayah, jangan kakek. Suara mereka pun sampai terdengar keluar istana. Dan akhirnya Jinglong pun bisa keluar dari dalam istana. Jinglong pun berkata, ya akhirnya aku bisa lolos dari bencana. Dasar jutua sialan. Tapi Jinglong pun mengingat hal yang terjadi di dalam istana, yang dimana kaisar meminta Jinglong untuk tidak lagi menghasilkan uang atau berbisnis dan menyuruhnya menjadi menteri yang setia. Dan kaisar pun memberi waktu 1 bulan untuk Jinglong bisa menghabiskan seluruh uang yang Jinglong miliki. Sembari berjalan, Jinglong pun bergumam, sialan, aku sudah susah payah mengumpulkan uang dan kaisar ingin membuatku miskin dalam 1 bulan. Namun di tengah jalan, ternyata Jinglong bertemu dengan Lin Peng. Ia pun sangat terkejut karena melihat Lin Peng yang terduduk lesu di pinggiran jalan. Dan ternyata di belakang Jinglong ada dukun cabul dan dia pun berkata, kenapa si Tuan Lin ini bertindak bodoh? Hei, kenapa dia terlihat tidak percaya diri? Ya, sebelumnya aku melihat Tuan Lin ini masih baik-baik saja, tapi kenapa tiba-tiba menjadi bodoh seperti ini? Ucap dukun cabul. Mendengar itu, Lin Peng pun menjawab sambil menangis, kamu yang bodoh, kamu sekeluarga yang bodoh. Lin Peng pun menghampiri Jinglong dan berkata, bos, mataku, lihat mataku hampir saja buta. Hah, apa yang kamu lihat? Tanya Jinglong. Dan dengan wajah yang sangat jijik, Lin Peng berkata, sekelompok pria bertelanjang dada, bahkan Li Xinji dari Zhouxian aja juga terlilit cambuk ke badannya. Hei adik, aku sungguh sangat mengerti saat dia bilang, aku begitu cantik, mataku juga hampir buta. Setelah Jinglong pada Lin Peng, yang pada intinya si Lin Peng ini melihat adegan bercocok tanam Li Xinji dan dia pun sungguh sangat tidak menyangka. Kemudian si Lin Peng pun berkata, tidak, dan dengan wajah yang merona, dia lanjut berkata, bos, begitu melihat adegan ini, itu sungguh membuatku menegangkan. Aku menyesal kenapa aku tidak menemukannya lebih awal. Ini sungguh membuka pintu untuk dunia yang baru. Ternyata si Lin Peng ini malah tertarik ya jadi kaum warna-warni, guys. Astaga Lin Peng, kau belok, jawab Jinglong. Kemudian Jinglong pun berkata lagi, sudahlah, jangan bicara hal-hal yang buruk seperti ini lagi. Masalahku saat ini sungguh sangat besar. Yang mulia kaisar ingin aku menghabiskan kekayaanku dalam 1 bulan.
Serentak dukun cabul dan Lin Peng pun berkata, "Hah?" Lalu kemudian singkat cerita si Jinglong pun sudah sampai di kediamannya. Dia sungguh sangat frustasi memikirkan titah kaisar yang ingin memiskinkan Jinglong dalam sebulan, dan dengan syarat Jinglong tidak boleh menghabiskan uangnya untuk beli tanah, barang-barang mewah, sedekah, dan tidak boleh dihancurkan apalagi disimpan di gudang uang. Dia pun terus bergumam bagaimana cara menghabiskan uangnya. Aku tidak bisa melakukannya," teriak Jinglong, dan teriakannya didengar oleh Lin Peng. "Hei bos, apa yang tidak bisa?" tanya Lin Peng, dan mendengar pertanyaan itu, dan dengan wajah yang marah Jinglong menjawab, "Kepalamu yang tidak bisa. Pria sejati tidak boleh bilang tidak bisa. Harus ada cara." Kemudian Jinglong pun menarik tangan Lin Peng. "Bos, kamu ini, ayo kakak akan membawamu pergi ke penelitian." Bukan, kita akan pergi menghabiskan uang." Lalu kemudian mereka pun pergi ke berbagai tempat, namun tidak ada satupun barang yang dibeli oleh mereka. Kemudian Lin Peng pun mempertanyakan hal tersebut, hingga Jinglong berkata, "Beli kepalamu. Tidak peduli aku beli barang-barang mewah atau apapun itu, tetap saja uangku tidak akan habis." Dan kemudian di sela-sela ocehan Jinglong datang Putri Hansan dan memanggil Jinglong, "Kak Jinglong, aku sangat merindukanmu. Aku ingin sekali membenamkan kepalamu ke dalam dadaku." Namun dengan acuh Jinglong menjawab, "Minggir, dadamu digunakan untuk memecahkan batu besar." Putri Hansan pun sangat kecewa dengan sikap Jinglong. Tidak hanya itu, lalu datang lagi Putri Anan. "Kak Jinglong, kalau aku dan ibumu jatuh ke dalam air, siapa yang akan kamu tolong?" Jinglong dengan kesal menjawab, "Jika aku dan ayahmu ditangkap di pedang besar, siapa yang akan kamu tolong?" Kakak." Lalu kemudian terdengar sekali lagi panggilan dari seorang wanita yang ternyata itu adalah Luan Yu. "Aku sudah memikirkannya. Aku sudah bosan menjadi wanita yang imut. Aku ingin menjadi istrimu." Jinglong pun teriak, "Aku sudah bosan menjadi pria yang imut. Aku ingin menjadi ayahmu." Kemudian Donalin pun yang mendengar itu sungguh sangat terkejut. Jinglong pun berkata lagi, "Kalian benar-benar bayi labu yang ingin menyelamatkan kakek." Datang satu persatu, serentak wanita-wanita itu pun berkata, "Jinglong, kamu berubah." Dan mendengar dan melihat sikap Jinglong yang begitu kasar pada wanita, Lin Peng pun bertanya, "Bos, kenapa kamu seperti makan kembang api hari ini? Meledak-ledak sekali." "Sialan, pantatmu yang berlubang, seluruh keluargamu yang meledak." Sudahlah, aku akan pergi membeli jeruk." Kemudian Jinglong menyuruh si Lin Peng diam di sini dan jangan bergerak, tunggu aku kembali. Lalu Lin Peng pun dalam hatinya berkata, "Kenapa? Aku merasa ada yang aneh, sepertinya ada yang tidak beres. Aku merasa..." Kemudian Jinglong pun pergi. Namun Lin Peng melihat itu, dia bergumam, "Toko ini sepertinya tidak menjual jeruk." Dan kemudian setelah Jinglong memasuki tempat tersebut, ia pun kembali sambil memikirkan sesuatu. Namun dia sungguh sangat terkejut dengan panggilan dari Lin Peng. "Bos, astaga, kau muncul dari mana?" tanya Jinglong, yang ternyata si Lin Peng ini menunggu Jinglong sampai jamuran. "Bos, bukankah kau menyuruhku untuk menunggumu? Kamu lihat, kepalaku sudah tumbuh jamur," jawab Lin Peng. "Astaga, jamur ini beracun. Apakah kamu ingin pergi ke Yunnan?" ucap Jinglong sambil ketakutan. "Bos, bukankah kau bilang ingin menghabiskan uang?" Tidak, ayo pergi, kita pulang." Dan sambil berjalan, Jinglong masih memikirkan cara bagaimana ia harus menghabiskan uang. Dan dia berencana untuk memakan 20 ekor ayam sehari. Kekayaanku ratusan juta. Makan ayam selama 20 tahun saja takkan bisa menghabiskan uangku. Lin Peng pun bertanya, "Makan banyak ayam dalam sehari, apakah tubuhmu akan sanggup?" "Ya, nggak bakalan sanggup lah. Ini bukan tentang makan ayam, tapi sedang bermain dengan nyawa." Bos, selain makan ayam, kita masih bisa makan bla 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 bla." Banyaklah yang diucapkan oleh Lin Peng. Sehingga Jinglong berkata, "Apa-apaan ini? Ternyata aku membawa pelawak keluar. Sungguh pemikiran yang luar biasa." Dan di sela-sela gumaman Jinglong, ada yang menepuk pundak Jinglong.
dengan kipas. Plak. Kamu begitu ceroboh. Kalau ini adalah pedang, maka kamu sudah, ujar seseorang di belakang Jinglong. Namun, sebelum menyelesaikan ucapannya, tangan lelaki itu sudah Jinglong tarik ke depan dan memitingnya. Siapa kau? Ujar Jinglong. Aku tidak bisa bernapas, ucap seseorang itu. Lin Peng pun berkata, bos, kamu salah memukul orang. Jinglong, ini aku. Apa kau sudah tidak ingat denganku? Yang ternyata orang itu bernama Huang Gui, pendamping Istana Timur yang merupakan putra dari Huang Jichen. Kita adalah tim sebelumnya, ucap Huang Gui. Tim penghancur ayah? Bukan, tim pemakan ayam, jawab Lin Peng. Peng, ayam yang kau maksud ini apakah ayam yang aku makan 20 ekor sehari? Lalu Huang Gui berkata, apakah kita bisa membalut lukaku dulu? Lalu kemudian mata dari Huang Gui pun ditutup 2 buah telur dan menjadi seperti Ultraman, guys. Dia pun berkata, Jinglong, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Sambil tersenyum, Jinglong berkata, telur di mata dapat mengaktifkan darah dan menghilangkan statis. Jangan khawatir, kita adalah saudara yang baik. Jika kamu tidak percaya kepadaku, siapa lagi yang harus kau percaya? Lalu Huang Gui pun berkata lagi, lalu kenapa? Yang sebelahnya juga. Dengan wajahmu yang begitu tampan, jika hanya memasang satu saja, bukankah itu akan aneh? Jawab Jinglong lagi. Aku sudah berusaha keras dan bersusah payah menyembunyikannya, tapi ternyata ketampananku masih terlihat olehmu. Apakah karena penampilanku sudah tidak bisa menghentikan jiwaku yang menarik? Ya, benar, jawab Jinglong sambil pergi. Hei, kembali kalian, teriak Huang Gui. Dasar kau Jinglong, bagaimana bisa kau mau menghabiskan uang tanpaku? Apa kau lupa? Kita dulu adalah tim pecundang. Di sini adalah gua penjualan emas paling mewah di dinasti Ming, yaitu Jilefang. Dan di sana hanya ada cara yang tidak terpikirkan olehmu. Dan tidak ada uang yang tidak bisa kau habiskan di sana. Mendengar itu, Jinglong pun terkejut dan Lin Peng berkata, di ibu kota ada klub kelas atas seperti ini. Jinglong pun bertanya, siapa pemiliknya? Ya, tentu saja aku, jawab Gui. Mendengar itu, Jinglong pun memutuskan untuk pergi. Hei, kau jangan pergi. Kalian sudah datang, ayolah bermain. Jinglong pun kembali dan berkata, Huang Gui, kamu bahkan meminta kami untuk bermain. Dan Lin Peng pun ikut menyela dengan berkata, ini pertama kalinya aku melihat permintaan yang aneh seperti ini. Huang Gui pun ketakutan. Jangan. Namun setelah itu dia bilang, jangan mengasihani aku karena aku cantik. Kemudian melihat hal semacam itu tentu saja membuat Jinglong dan Lin Peng memuntahkan cairan merah, guys. Kemudian melihat Jinglong yang hendak pergi lagi, Gui pun memohon untuk Jinglong tetap memasuki tempat hiburan miliknya. Dan karena paksaan itu, Jinglong dan Lin Peng pun akhirnya masuk ke tempat itu dan menikmati anggur serta cewek-cewek di tempat itu, guys. Jinglong, aku ingin sombong. Ini adalah satu-satunya tempat di ibu kota untuk bersenang-senang, ucap Gui. Dan sambil membersihkan bekas gincu di pipinya, Jinglong berkata, ya, ini lumayan. Dan saat berkata begitu, ada seseorang wanita dengan bukit boba yang berukuran jumbo berkata, Tuan, apakah adik tidak melayani Tuan dengan baik? Jinglong pun mulai terangsang, guys. Kemudian, Tuan, kamu ingin bermain apa? Katakan saja. Kami bisa semuanya, ucap wanita itu lagi. Dan wanita itu terus menggoda Jinglong. Lalu Gui pun berkata pada yang lainnya, hei, kenapa masih bengong? Cepat tunjukkan bakat kalian pada Tuan Li. Lin Peng pun menjawab, bakat? Apakah bakatnya seperti yang aku bayangkan? Namun, melihat para wanita bermain musik, Lin Peng pun sangat kecewa karena tidak sesuai dengan harapannya. Hei, apa maksud ekspresimu yang begitu kecewa? Tanya Jinglong. Kemudian seseorang wanita berkata, Tuan Li, kami pandai meniup, memetik, dan bernyanyi. Kecapi, catur, kaligrafi, lukisan, seni bela diri, saut wanita-wanita lainnya. Namun wanita satunya berkata, aku juga pandai menjebak, menculik, dan berbohong. Mendengar itu, Jinglong sungguh sangat terkejut. Sialan, apa-apaan ini? Wanita itu menjawab lagi,
Tuan Li, jangan khawatir. Kami hanya menjual tubuh, tidak menjual seni. Ya, benar-benar kami hanya membohongi uang dan tidak mencuri hati. Dan dengan malas Jinglong menjawab, ya, dengan begitu aku rasa kalian cukup profesional. Aku jadi lebih tenang. Dan dari belakang, si Lin Peng dengan semangatnya berteriak, uang bukanlah masalah, kalian jangan mengganggu bos, semuanya serang aku saja. Jebret, si Lin Peng pun kena centang. Kemudian singkat cerita, Jinglong pun pergi dari tempat itu. Gui pun menanyakan pelayanan yang diberikan. Kemudian Jinglong pun menjawab dan merasa puas, namun kakinya terasa lemas. Ya, seperti yang diharapkan, kamu adalah teman baikku, ujar Jinglong. Ya, tentu saja. Kau jangan lupa untuk kesini lagi lain kali, atau mau sekarang? Tanya Penggui lagi. Anak muda harus tahu batasan. Apalagi hari masih begitu panjang. Jawab Jinglong. Kemudian Huang Gui pun menawarkan kartu VIP kepada Jinglong yang sungguh sangat mahal. Jinglong pun sungguh sangat antusias karena ingin menghabiskan uang. Namun Jinglong menolak karena kartu VIP itu cuma dilakukan untuk sekali daftar. Dan dia ingin setiap datang harus membayar lagi. Dan hal itu membuat Gui terkejut. Mendengar itu, Gui pun sangat terkulai lemas karena ditawari uang yang cukup besar oleh Jinglong. Kak, dengan uang sebanyak itu, maka tempat ini menjadi milikmu. Kalau perlu, beli saja aku. Aku juga akan menjual ayahku dan lain-lain. Kemudian Jinglong pun pergi dan berujar, sialan, begitu mendengar uang langsung lemas. Tidak ada moralitas sama sekali. Tuan muda, ucap Liu. Apa? Jawab Jinglong. Namun Jinglong terkejut saat melihat Lin Peng yang tengkurap lemas ya, karena mungkin dia sudah habis ya sama wanita-wanita di tempat hiburan tadi. Hei Peng, kamu kenapa? Aku akan membawamu ke tabib. Jangan, jawab Lin Peng. Kemudian dia pun berkata lagi, bos, lain kali jika ingin menghabiskan uang lagi, jangan lupa membawa aku. Sialan, kau sungguh sangat sialan, jawab Jinglong.